Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 15 yang akan mempresentasikan tentang produk kami SKAT. Saya Aquila Yunma. Saya Putri Leoni. Saya Dimas Trianto. Nah, selanjutnya akan kita langsung ke pembahasan. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang penentuan lokasi pabrik yang akan kita pakai, yaitu ada 3 alternatif. Ada alternatif A dengan di Kabupaten Bandung, alternatif B di Kota Utara, Kota Bandung, dan alternatif C di Cimahi Utara. Sedangkan untuk land cost-nya sendiri kita sudah mengetahui sebagai berikut. Setelah kita menentukan alternatif lokasi fasilitas pabrik yang akan digunakan, yang pertama kita harus mengetahui dulu koordinat X dan Y berdasarkan lokasi pabrik hasil observasi untuk menentukan jarak antara supplier yang akan kita pakai dengan alternatif lokasi perusahaan. Dan kemudian kita akan menghitungnya dengan aplikasi ArcGIS yang hasilnya sebagai berikut. Lanjut memasuki kualitatif data dari metode faktor rating yang akan dipakai untuk menentukan lokasi pabrik tersebut. Ada 4 tipe dari kualitatif data yang telah kita dapatkan dengan hasil survei. Yang pertama ada air quality, infrastruktur, nature risk, disaster, ada transportation accessibility. Kemudian kita memasuki penentuan dari alternatif perusahaan yang akan kita pakai. Nah, kita akan menghitung dulu dari faktor kualitatif. Setelah mengetahui faktor kualitatif dari hasil kuesioner dan kemudian didapatkan rata-rata masing-masing faktor di setiap lokasi. Dikarenakan data kualitatif tidak seragam, maka diperlukan normalisasi dari faktor kuantitatifnya. Nah, untuk normalisasi dilakukan dengan membagi nilai terkecil dari setiap faktor dengan skor faktor lokasi tersebut dengan dikalikan scale sebesar 100. Yang didapatkan hasil normalisasinya sebagai berikut. Berdasarkan data dari normalisasi faktor dan faktor kuantitatif dan faktor kualitatif, selanjutnya dilakukan perhitungan faktor rating dari tiap lokasi tersebut. Nah, untuk perhitungan faktor ratingnya dilakukan dengan mengalihkan dari bobot faktor atau WT yang ada di samping kiri ini. Dan kemudian didapatkan hasilnya sebagai berikut. Dan kita akan memilih hasil yang terbesar dari metode faktor rating tersebut, yaitu di Kota Bandung. Oke, lanjut.
Lanjut pada penentuan dari routing sheet yang akan kita pakai di perusahaan kita. Kita harus mengetahui dulu data-data yang akan kita pakai seperti produksi per harinya berapa, kemudian produksi per minggunya berapa, dan setelah mengetahui data dari produksi tersebut, kita juga harus mengetahui dari karakteristik BOS untuk packaging yang akan dipakai di produk kita. Nah, untuk kebutuhan dari box yang digunakan untuk packaging produk kita, ada datanya juga sebagai berikut. Dan digunakan allowance pada tiap box packaging yang akan kita pakai dengan total warehouse floor area-nya sebagai berikut. Untuk total area sendiri, total area dari warehouse ini yaitu sebesar 7 meter persegi. Kemudian kita memasuki di routing sheet. Oke, dalam sebuah routing sheet itu terdiri dari 13 komponen yang berbeda, dan beberapa komponennya yaitu operasi yang didapatkan pada operation process chart seperti pada gambar ini. Nah, untuk memproduksi SCAD ini diperlukan 15 proses agar produk selesai dengan sempurna. Dari setiap proses memiliki fasilitas yang juga menjadi komponen di dalam routing sheet. Selain itu, waktu proses dari Operation Process Start atau OPC ini dalam 1 menit diperlukan sebagai komponen routing sheet juga. Setelah itu kita akan menghitung theoretical machine capacity atau theoretical kapasitas mesin kapasitas teoritis. Nah, setelah itu menentukan defect dari setiap prosesnya, yaitu sebagai berikut. Dan tahap terakhir dari komponen routing sheet yaitu menentukan jumlah mesin yang dibutuhkan dari theoretical dan aktual per unitnya untuk memenuhi jumlah produksi hariannya. Berdasarkan perhitungan tersebut, kita mengetahui bahwa kita akan memerlukan 15 mesin untuk dapat memenuhi permintaan sebanyak 7.670 dalam setahun. 7.670 dalam setahun itu kita dapat mengetahuinya dengan menggunakan metode demand forecasting. Nah, untuk total kebutuhan material produknya, produk SCAD ini sendiri memerlukan jumlah produksi produk SCAD itu sebanyak 38 dalam 1 hari. Maka jumlah material
yang dibutuhkan sebanyak 38 buah. Pada material karet kaki kita membutuhkan 152 buah, kemudian untuk footer membutuhkan 152 buah, Presto membutuhkan 76 buah, dan pada M5 bolt plus nut itu membutuhkan 228 buah. Kemudian kita memasuki perhitungan luas lantai dari GBBU atau kebutuhan bahan baku yang utama. Dapat kita lihat dari tabel di sini bahwa total area yang diperlukan untuk menampung seluruh bahan baku adalah 1 meter persegi dengan diberikan allowance sebesar 20% atau 0,2. Maka total area yang dibutuhkan untuk menampung kedatangan seluruh bahan baku utama itu sebesar 1 meter persegi. Sedangkan untuk GBBP-nya itu kita mengetahui total area yang diperlukan untuk menampung bahan baku pendukung yaitu seluas 0,9 meter persegi dengan diberikan kelonggaran sebesar 20%. Oh, maaf. Total area yang diperlukan itu adalah 2 meter persegi dengan kelonggaran sebesar 20%, yang kemudian didapatkan hasil dari total area GBBP-nya itu sebesar 3 meter persegi. Untuk receiving area-nya sendiri itu kita dapat mengetahui dari 30% total keseluruhan dari area GBBU dan GBBP. Kemudian kita menambahkan allowance sebesar 30% dan didapatkan total receiving area sebesar 2 meter persegi. Nah, untuk fasilitas yang akan dibutuhkan di perusahaan kami itu dapat diketahui pada tabel berikut. Ada meja pengukuran, meja pemotong, kemudian ada meja inspeksi, dan lain-lain termasuk mesin milling dan mesin turning, yaitu sebanyak 15. Dan dengan efisiensi yang berbeda-beda. Untuk efisiensinya sendiri itu dapat diketahui kalau misalnya efisiensinya 100% itu mesin dalam keadaan baru dan pekerjaan tidak membutuhkan operator dan seluruhnya beroperasi secara otomatis. Sedangkan untuk efisiensi 99% itu ketika mesin membutuhkan operator dengan tingkat kesulitan pekerjaan operator yang rendah, seperti mesin pengamplasan, meja pengamplasan, atau meja pengukuran. Kemudian ada meja pemotong juga. Setelah itu kita akan mengalkulasi keseluruhan dari area yang telah kita hitung luasnya, yaitu ada area receiving, area warehouse, kemudian ada area untuk GBBU, untuk area GBBP, dan untuk area shippingnya. Nah, ini untuk kebutuhan dari operator yang akan kita pakai di fasilitas kita,
yaitu ada 15 operator yang akan kita pakai. Kemudian untuk total dari kebutuhan mesinnya itu sebagai berikut. Ada 2 meja pengukuran, 2 meja pemotong, 5 meja inspeksi, 1 mesin milling, 2 meja pengamplasan, 1 mesin turning, dan masing-masing 1 meja assembly dan meja packaging. Selanjutnya kita akan menentukan unit load dalam sistem material handling equipment atau MHE. Jadi MHE itu apa? MHE itu adalah alat mekanik yang digunakan untuk memindahkan, menyimpan dan mengontrol dalam melindungi material atau barang dan produk yang dihasilkan dari proses manufaktur, distribusi, konsumsi, dan pembuangan. Nah, pemilihan MHE juga disesuaikan berdasarkan kebutuhan produk dari segi karakteristik material, laju aliran material, dan tipe tata letaknya. Untuk produk kami sendiri itu kita menggunakan karakteristik produk bentuk fisik padat dan dimensinya sebesar 359 mm dikali 168 mm dikali 230 mm dengan berat sebesar 2 kg. Untuk ukuran boxnya itu sebesar 400 mm panjangnya, 170 mm lebarnya, dan 240 mm tingginya. Dan dengan bobot yang dapat menampung sebesar 4,15 km yang berbentuk produknya persegi panjang. Dengan kondisi temperatur normal, produk juga tidak beracun, tidak bersifat meledak, dan tidak berbahaya. Kemudian kita akan memasuki dari perhitungan stacking atau penumpukan. Perlu kita ketahui stacking adalah aktivitas menumpuk atau menyusun dari setiap barang yang telah selesai diproduksi menuju MHE. Objek yang ditumpuk tujuannya itu untuk memperoleh jumlah optimum dalam satu waktu saat aktivitas pendistribusian jumlah material menggunakan MHE. Perhitungan stacking itu bisa kita lihat awalnya kita harus menentukan dulu ukuran dari material-material yang akan kita pakai di produk kita. Untuk menentukan perhitungan stacknya dilakukan dengan cara berdasarkan dimensi dari setiap materialnya, dari setiap prosesnya.
berdasarkan dari setiap proses pada peta operasi yang ditentukan untuk proses stacking yang tepat pada setiap prosesnya. Kemudian total yang didapatkan dari hasil perhitungan merupakan jumlah kapasitas maksimum untuk tumpukan yang dapat dilakukan dalam setiap pengangkatan oleh MHE atau Material Handling Equipment. Dan hasilnya itu didapatkan sebagai berikut untuk hasil dari kalkulasi penumpukannya. Tujuan dari hasil perhitungan tersebut itu untuk mengetahui jumlah maksimum yang dapat diangkut dalam setiap proses distribusi material dengan menggunakan MHI yang terpilih. Kemudian kita akan menentukan unit load pada produk yang akan kita buat. Kemudian untuk unit load yang akan kita pakai adalah sebesar 38. Itu didapatkan dari routing sheet yang ada di slide sebelumnya, yaitu kita dapatkan 38. Nah, kita akan menentukan KPK-nya dari 38 ada 19 dan 2 dan 1. Langsung saja kita menuju ke unit load pada tabel ini. Nah, langkah awal untuk menentukan unit load itu adalah menentukan MHI yang diperlukan pada setiap pendistribusian dari materialnya, sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Kemudian diketahui jumlah MHE pada unit lot 1 adalah 1 unit jumlah MHE terbesar, dengan asumsi bahwa distribusi ke warehouse dan shipping dilakukan dengan 1 MHE secara langsung. Untuk unit load yang kita pilih adalah 1.
unit load 1 terpilih dengan perhitungan waktu yang didapatkan dari perhitungan pada Gantt chart. Asumsi yang diterapkan selama perhitungan adalah melihat bahwa distribusi barang dari GBP diasumsikan langsung tersedia di workstation terkait. Dalam melakukan perhitungan Gantt chart, waktu yang sama tidak boleh terdapat lebih dari 1 MHE. Yang selanjutnya, dalam perhitungan waktu satu kotak ini, satu kotak itu didefinisikan sebagai distribusi material ke fasilitas selama 2 menit. Untuk mendapatkan waktu distribusi tersebut, dilakukan perhitungan dengan mengalihkan unit load dengan waktu proses. Setelah perhitungan Gantt chart selesai, maka dapat diketahui bahwa penggunaan unit load sebanyak 1 unit dalam siklus produksi lebih optimal dibandingkan menggunakan unit load yang lainnya. Nah, setelah mengetahui dari unit load yang akan kita pakai, kita menentukan total maksimum penumpukan. Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ada pada slide ini, menunjukkan bahwa total maksimal unit load di gudang dipilih berdasarkan perbandingan total unit stacking, kemudian ada prepared unit, dan ada selected unit load yang memiliki bobot total yang kurang dari kapasitas atau sama dengan kapasitas MHE. Oleh karena itu, fasilitas produk menggunakan unit load senilai 1 dengan waktu produksi selama 72 menit. Di sini saya akan menjelaskan tentang allowance. Jadi di sini allowance diberikan 1 meter di tiap operator kecuali di receiving area, GBBU area, GBBP area, warehouse area, dan shipping area. Di sini dapat kita ketahui unit load yang kita pilih adalah 1, lalu ada maximum stacking of material in facility itu 1,2 meter. Lalu di sini ada tabel allowance of material. Pada perhitungan allowance material ini, kita perlu mempertimbangkan panjang, lebar, dan tinggi material. Selain itu juga tinggi maksimum stacking. Lalu sebelum kita menentukan allowance of material, perlu kita perhitungan terhadap tinggi material pada fasilitas yang didapatkan dari perkalian antara tinggi material dengan unit load yang terpilih. Selanjutnya, dapat diperlukan perhitungan terhadap total allowance untuk material yang didapatkan dari perhitungan antara tinggi material pada fasilitas dengan tinggi maksimum stacking. Setelah itu baru dapat ditentukan perhitungan allowance material yang dipertimbangkan panjang dan lebar material. Di sini kita dapatkan allowance of material movement itu adalah sebesar 2. Lalu di sini ada dimension.
Dalam perhitungan area GBBU, GBBP Receiving, Warehouse, dan Shipping Area itu tidak memerlukan panjang lebar karena perhitungan luas area ini sudah dilakukan pada perhitungan sebelumnya. Sehingga luas area langsung dapat dihitung, maka didapatkan total area layout seluas 443 meter persegi untuk melakukan seluruh aktivitas produksi secara optimal. Lalu di sini ada initial layout. Dalam membuat initial layout, kita memerlukan data panjang dan lebar, mesin atau fasilitas, serta luas area yang telah dihitung pada perhitungan sebelumnya. Dengan menggunakan perhitungan tersebut, kita mendapatkan total area sebesar 443 meter persegi. Setelah mengetahui luas area layout seperti hasil yang didapatkan pada tabel sebelumnya, kemudian melakukan pendefinisian aliran komponen untuk pembuatan initial layout seperti pada tabel di sini. Lalu initial layout yang ada menampilkan seluruh layout yang dibagikan sesuai dengan fasilitas-fasilitas yang digunakan untuk membuat produk beserta aliran komponen dari kedatangan hingga menuju ke lokasi pengiriman produk jadi. Saat kedatangan komponen produk, komponen tersebut akan disimpan sesuai dengan 2 jenis gudang dan selanjutnya diproses ke proses berikutnya pada fasilitas sesuai dengan kebutuhan operasi masing-masing komponen hingga menuju area pengiriman di sini. Berikut adalah initial layout-nya. Di sini saya akan menjelaskan tentang office dimension. Dapat kita ketahui kebutuhan di dalam kantor yang akan digunakan oleh pekerja itu adalah beberapa meja kantor, tempat penyimpanan, contoh lemari, rak dokumen, atau brankas, lalu kursi kantor yang dibutuhkan oleh pekerja. Dengan keadaan tersebut, maka didapatkan hasil perhitungan untuk dimensi kantor tersebut seluas 72 meter persegi. Di sini saya akan menjelaskan tentang determination of material handling equipment cost dan form to chart. Tahap awal untuk menentukan MHC itu adalah perhitungan centroid. Perhitungan centroid itu untuk menghitung jarak suatu objek data terhadap titik tengah. Perhitungan centroid setiap fasilitas didapatkan dari initial layout, di mana ditentukan setiap koordinat X dan Y, dan cara melihat titik awal dan akhir setiap lokasi fasilitas lalu dibagi dua seperti pada tabel di sini. Setelah itu, tahap selanjutnya adalah menghitung jarak yang ditempuh MHE dengan menggunakan cara rectilinear distance. Rectilinear distance didapatkan dari perhitungan koordinat X, fasilitas asal dikurangi koordinat X fasilitas tujuan yang ditambahkan dengan pengurangan koordinat Y fasilitas asal dikurangi koordinat Y fasilitas tujuan. Kemudian didapatkan hasilnya sebagai berikut. Dari hasil perhitungan menggunakan cara rectilinear distance seperti tabel berikut dapat diketahui total dari keseluruhannya adalah 371,5 meter. Pada perhitungan material handling cost per meter diperlukan informasi tentang depresiasi yang didapatkan pada perhitungan investment cost. Kemudian terdapat juga informasi tentang hari kerja pada kurun waktu per bulan,
dan jam kerja pada kurun waktu per hari yang merupakan ketetapan dari perusahaan. Pada tabel berikut dapatkan perhitungan depreciation, lalu ada perhitungan maintenance cost, lalu ada perhitungan operator cost. Kemudian perhitungan operator cost dapatkan dari pada perhitungan material handling equipment cost per meter diperlukan informasi tentang depresiasi yang didapatkan pada perhitungan investment cost. Kemudian terdapat juga informasi tentang hari kerja pada kurun waktu per bulan dan jam kerja dalam kurun waktu per hari yang merupakan ketetapan dari perusahaan. Pada tabel berikut didapatkan perhitungan depresiasi, lalu ada perhitungan maintenance cost, lalu ada operator cost. Setelah melakukan perhitungan depresiasi, maintenance cost, dan operator cost dan electric cost, didapatkan total cost untuk biaya cost per harinya itu adalah sebesar Rp183.962. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan MHC per meter, dilakukan perhitungan dari total cost dibagi dengan total distance, yang kemudian didapatkan MHC per meter sebesar Rp495. Sebelum melakukan perhitungan material handling cost, diperlukan data mengenai frekuensi raw material antar fasilitas. Adapun frekuensi pengantaran diketahui dari frekuensi antar dalam satu hari dikalikan dengan jumlah MHE. Ini diperlukan setiap kali pengantaran. Langkah selanjutnya, setelah mengetahui frekuensi pengantaran, adalah menghitung total material handling cost. Perhitungan material handling cost didapatkan dari perkalian antara jarak tempuh MHE dengan material handling cost per meter. Untuk jarak tempuh MHE didapatkan dari rectilinear distance dengan frekuensi pengantaran. Sedangkan material handling cost per meter didapatkan pada perhitungan sebelumnya. Kemudian hasil dari perhitungan total MHE cost dapat dilihat sebagai berikut. Pada tabel berikut didapatkan hasil perhitungan material handling cost dan total material handling cost tersebut. Biaya yang dikeluarkan untuk pemindahan material perharinya sebesar Rp2.277.118.000. Pada perhitungan FTC, biaya bertujuan untuk mengetahui aliran biaya material handling yang bergerak dari satu lokasi fasilitas ke fasilitas lainnya. Untuk menghitungnya dilakukan dengan cara biaya OMH per meter dikali jarak dikali frekuensi. Hasil perhitungan total cost yaitu sebesar Rp2.277.118.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang determination of relationship between activities and location of departments. Yang pertama ada production floor. Nah, di sini ada beberapa alasan untuk penentuan checklist antar departemen. Nah, ini adalah relationship activity percentage yang gunanya untuk penentuan seberapa banyak yang masuk kategori A, E, I, O, U, dan X. Nah, ini berdasarkan hasil perhitungan dari
combine, dan percentage-nya. Kemudian diperoleh angka resultnya seperti ini. Nah, kemudian ini checklist yang menurut kita antar departemen ini, antar fasilitas ini tuh membutuhkan alasan itu. Kemudian diperoleh totalnya yang akan kita short jadi yang terbesar ke yang terkecil. Nah, seperti ini. Ini maksudnya adalah yang masuk kategori merah itu akan didekatkan. Seperti itu. Kemudian ini activity relationship chart-nya. Berdasarkan hasil kategori ini. Kemudian ini tabel normalisasi yang fungsinya untuk tabel UFD untuk pengalian UFD nanti. Nah, di sini UFD ini membutuhkan data for UFD yang sebelumnya dari FTC, kemudian dibagi oleh rectilinear distance, kemudian hasil dari data for UFD dikalikan dengan normalisasi, tabel normalisasi yang ada di sebelumnya. Kemudian ini adalah worksheet. Jadi di receiving ini tuh berapa banyak sih, nomor berapa aja sih yang ada di merah, ada yang di kuning, ada yang di hijau. Nah, di sini terdapat yang warna merah itu ada di 2/3 dan kuning itu 4, sisanya itu hijau. Nah, mari kita lihat. Nah, di sini receiving itu merahnya ada di 2, 3, kuningnya di 4, kemudian sisanya warna hijau. Nah, kemudian ini adalah result AAD-nya, area allocation diagramnya. Jadi ini maksudnya apa? Dari hasil worksheet sebelumnya itu kita tahu mana yang antar fasilitasnya harus didekatkan dan dijauhkan. Jadi warna merah dan warna kuning ini tuh untuk didekatkan, sedangkan warna coklat itu untuk dijauhkan. Kemudian kita peroleh hasil seperti ini. Nah, 1 itu harus dekat dengan 2 dan 3. Akhirnya dia didekatkan dengan 2 dan 3. Kemudian fasilitas 14 itu harus dijauhkan dengan fasilitas 7, 10, dan 12. Jadi kita jauhkan dengan 10, 7, dan 12. Kemudian initial layout-nya ini berdasarkan AAD sebelumnya tetapi menggunakan ukuran fasilitas yang sesungguhnya. Kemudian, nah ini sama saja caranya seperti yang production floor tadi, tetapi ini untuk additional facility. Diperoleh hasil seperti ini. Kemudian, nah ini activity relationship chart-nya untuk additional facility. Office sama toilet itu lebih baik didekatkan. Kemudian toilet dan masjid harus didekatkan, seperti itu. Ini tabel normalisasi untuk penentuan worksheet-nya. Jadi, kenapa additional facility dan office nanti itu tidak membutuhkan tabel UFD, karena yang akan kita gunakan di WinKSB nanti hanya untuk production floor saja. Jadi di sini sama untuk penentuan nomornya di kategori itu ada nomor berapa aja untuk office-nya seperti itu. Kemudian ini result AAD-nya. Kita urutkan, kemudian kita implementasikan di initial layout menggunakan ukuran fasilitas sesungguhnya seperti ini. Kemudian nah, untuk office sama saja seperti yang additional facility dan production floor. Kemudian ini result-nya. Oke. Kemudian ini normalisasi dari office. Kemudian ini ARC-nya. Kemudian ini worksheet dari office. Dan ini result AAD dari office. Kemudian ini implementasi initial layout dari AAD office.
dengan menggunakan ukuran layout yang sesungguhnya. Selanjutnya making the factory template. Nah, di sini itu kita menggunakan WinKSB. Jadi, di WinKSB ini membutuhkan beberapa inputan. Nah, inputan tersebut yaitu adalah tabel UFD dari production floor, kemudian initial layout dari production floor. Nah, koordinat initial layout dari production floor ini tidak dimasukkan ke dalam WinKSB, tetapi membuat koordinat baru untuk WinKSB dengan cara seperti ini. Jadi ada yang ditambah 1 untuk X0-nya dan Y0-nya. Kemudian ini jadi lokasi mana yang nggak boleh dipindah-pindah. Sisanya bisa dipindah-pindah. Jadi yang fix itu ada lokasi receiving, GBBU, GBBP, dan warehouse dan shipping. Kemudian, nah ini outputan dari WinKSB. Jadi ini pertukaran antar 2 departemen, dan ini final layout-nya dari iterasi 2 departemen. Kemudian ini analisis dan layout distance-nya. Kemudian ini yang pertukaran 3 departemen. Jadi kesimpulan tata letak terbaik adalah dari final layout setelah iterasi 2 dari 3 departemen dengan total biaya Rp730.285. Ini. Kemudian ini adalah final layout yang akan digunakan sebagai referensi untuk membuat SketchUp-nya. Ini hasil dari WinKSB final layout-nya. Kemudian langsung kita lihat saja ke SketchUp-nya. Nah, di sini itu adalah lokasi dari production floor. Kemudian ini office, smoking area, ini security post, ini ada masjid, sama di sini ada toilet. Nah, langsung saja, ini adalah penerapan final layout dari WinKSB untuk production floor. Seperti ini. Nah, di sini ada GBBU, GBBP, dan receiving. Kemudian ini ada warehouse-nya. Terus ini ada ship-nya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.